Masih semua nggak? Jadi masih tiga nih Pak. Nggak masih berapa? Dua orang doang yang masuk ya? Ya sebelum kita mulai kelas hari ini, maka baiknya kita untuk berdiri. Berdiri ya, berdiri ya, cuma berdiri ya. Ayo. Coba lihat di depan, lihat ke kanan, lihat ke kiri, tangan ke atas, lihat dulu tangannya, tangannya, lihat ke bawah. Nah kalau ada sampah di bawah kalian silakan diambil. Dibuang di belakang. Belajar kalian dulu di tempat yang bersih kan lebih karena kebersihan sebagian dari hidup. Iya. Berdasarkan apa yang kita lakukan tadi kan? Ada tahu tahu berapa? Jawab Pak. Apa? Apa yang ekosistem? Ada kaitannya. Bisa lebih bagus lagi ya Bapak. Pencernaan ada kaitannya, ada kaitannya. Pencernaan tidak sama. Ini konteksnya di luar LKS buat kita kasih sesuatu ya. Selain dari PowerPoint, kalian pernah belajar dari apa? Buku? Ya, buku boleh. Selain itu, media sosial, komik dari ini kasih sesuatu yang membuang sampah sembarangan boleh. Lagi definisi pencemaran lingkungan itu apa? Tadi kan contoh pencemaran lingkungan itu membuang sampah sembarangan. Pembuangan limbah itu contoh pencemaran lingkungan. Definisi. Saya ngisor tak tahu bahasa Indonesia. Ayo, apa? Kamu udah kecil banget apa? Perusahaan lingkungan gue. Memang betul tapi ya. Ada lagi? Ayo gak pengotoran. Tapi kurang tepat. Gimana? Ada lagi nyerah? Langsung hilang nyerahnya. Oh. Apa? Kenapa kok masih hilang? Jadi pencemaran lingkungan itu ya masuknya zat
suatu zat, bukan zat sisa, zat pokoknya zat yang termasuk zat sisanya, zat atau energi yang masuk ke dalam lingkungan tertentu yang menyebabkan kerusakan, yang melebihi ambang batas yang bisa diterima oleh lingkungan tersebut. Nah, kenapa pencemaran perlu kita pelajari sih? Apa sih pencemaran? Pencemaran itu masalah lingkungan yang serius, ya. Sangat-sangat serius. Itu bisa kita lihat di lingkungan kita sehari-hari. Ya. Ada lewat belakang, banyak sekali pencemaran yang bisa kita temui di sekitar kita. Nah, itu bisa mempengaruhi kualitas hidup, kesehatan manusia, kualitas ekosistem. Oke, kita next. Nih, definisi dari pencemaran itu. Pencemaran itu apa? Masuknya zat yang berbahaya ke dalam lingkungan yang bisa mengubah komposisi fisik, kimia, dan juga biologis. Nah, itu dulunya pencemaran yang kalian tahu itu ada berapa sih? Angkat tangan. Ada 3. Apa aja? Udara, tanah, air. Ada lagi nggak yang lebih dari 3 itu mungkin? Atau kurang dari 3 itu? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sebenarnya pencemaran itu ada banyak. Tapi secara umum dia dikelompokkan jadi 3. Itu ada udara, tanah, sama air. Nah, itu bisa menyebabkan dampak yang buruk atau merugikan bagi makhluk. Nah, ini kita masuk ke sini. Pencemaran kita cepat aja. Yang pertama itu pencemaran ada 3. Ya, secara umum ada 3. Udara, tanah, sama bumi. Nah, setiap pencemaran itu punya dampak yang tertentu terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Nah, yang pertama kita masuk di pencemaran air. Jadi pencemaran secara umum. Biasanya pencemaran air itu diakibatkan oleh contoh. Ada bisa sebutin nggak contoh dari industri? Angkat tangan dong. Pabrik boleh. Yang dari pertanian deh, pertanian. Kompos. Selain kompos deh. Apa? Bahan kimianya apa? Jawab aja kan, jawab. Apa? Yang keras dong biar teman-temannya tahu ya. Apa ya? Pestisida yang penggunaan pestisida berlebih itu bisa mencemari air dan limbah organik. Contoh limbah organik. Bahan dapur yang dibuang ke sungai. Nah, itu bisa mengalir ke sumber air dan juga merusak dari kualitas air. Karena pernah lihat kan ada air yang itu terbakar keruh, kotor. Biasanya mungkin air bisa difilter. Nah, tapi itu kalau yang ya, kalian pernah dengar kan? Kalau memasak air itu bisa menghilangkan kuman dan bakteri, ya kan? Bisa dibilang nggak? Tapi pengujian lebih lanjut bisa dilakukan. Ya, dari segi WHO, dari segi kesehatan dunia itu masih melakukan penelitian lebih tentang aman dikonsumsi apa tidak. Kalau dikonsumsi kan 50 ini. Karena sumber airnya kekurangan ya mereka. Jadi yang penting ada air gitu ya. Tapi kalau untuk aman atau tidak konsumsi itu masih ada pengujian. Kita next.
kita semua tahu ya, kalau minum air kotor itu bisa menyebabkan diare. Betul, bagus. Diare. Bahasa bagusnya diare. Oke. Kerugian ekonomi, contoh. Kekurangan ikan boleh, ya, ikan mati. Ya. Penurunan kualitas lingkungan, contoh. Penurunan kualitas lingkungan, contoh. Coba kita alat penurunan kualitas lingkungan. Kalian nyaman gak sih hidup di bukan? Kalian nyaman gak sih minum air kotor? Enggak kan? Nah itu namanya penurunan kualitas lingkungan. Jadi kualitas lingkungan yang harusnya bersih itu jadi kotor. Itu bisa membunuh kehidupan akuatik dari ikan, dari mati. Nah, ini tadi yang saya tanyakan penyebab disebabkan oleh berbagai banyak faktor, termasuk limbah industri, limbah penggunaan pestisida dan juga herbisida, pembuangan sampah yang tidak terkelola, bandingan buaya yang mengendap di tanah yang dalam waktu lama itu dapat struktur dari tanah dan juga mempengaruhi sebuah tumbuhan yang hidup di sekitarnya. Dampak pencemaran dari tanah itu bisa menyebabkan kesehatan bagi manusia dan juga termasuk keracunan pada tanah. Terus juga mengakibatkan penurunan kualitas tanah yang berdampak pada produksi pangan dan juga peningkatan. Cara menguranginya, ini ada beberapa gambarnya, ada contoh pencemaran tanahnya di sampah itu. Ini kan pasti dia menggunakan cari beberapa tanahnya, beberapa yang kemarin udah. Ini kayaknya jadi mencemari tanah yang terkena, makanya limbah poli itu tidak boleh dibuang sembarangan. Nah ini cara menguranginya dapat dilakukan dengan praktik pengelolaan sampah yang baik. Ya, cara organik, penjagaan tanah yang tepat, dan juga yang penting edukasi kepada semua masyarakat untuk meningkatkan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar. Nah, kalian pun sudah pencemaran sudah. Pencemaran udara itu bisa termasuk di pencemaran bumi juga. Kemungkinan menyebabkan udara. Oke? Ada yang tahu contoh pencemaran bumi?